talk show. Saya undang jauh-jauh pembicaranya dari Korea Selatan pindah ke Australia. Tapi hatinya tetap Korea. Dan bukan Korea-Koreaan loh ya. Ya. Malam hari ini kita akan ngulik tentang satu negara yang sangat mempengaruhi dunia, termasuk mempengaruhi Indonesia. Nah, sebelum kita bahas dari pembicaraan kita malam hari ini, saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita, yaitu Pastor Paul Kim. Nah, saya akan bacakan CV-nya. Pastor Paul Kim bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus pada tahun 1981 dan beliau berlatar belakang Buddha di Korea Selatan selama masa kebangkitan Korea. Saat remaja, beliau mengalami cedera punggung yang serius dan dokter mengatakan tidak ada obatnya dan ia akan lumpuh total saat ia tumbuh dewasa. Tapi suatu hari, beliau duduk dalam sebuah kebaktian doa pagi dan beliau hanya berdoa kepada Tuhan. Dia hanya berkata bahwa aku mengasihimu Yesus. 2 minggu setelah perjumpaan dengan Tuhan, setelah dia berdoa kepada Tuhan, kemudian mujizat terjadi, beliau sembuh secara ajaib. Luar biasa sekali ya. Kemudian Pastor Paul pindah bersama keluarganya ke Sydney, Australia. Beliau belajar kimia dan bekerja di industri farmasi selama beberapa tahun. Tapi karena beliau menyadari panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk melayani, Pastor Paul menyelesaikan pelatihan teologi di Seminari Teologi Presbyterian pada tahun 2001 dan melayani sebagai pendeta di beberapa gereja dan melaksanakan proyek penanaman gereja di Sydney. Ia adalah pendiri dari Glory International dan juga melayani sebagai pendeta misi pendidikan di gereja Full Gospel Sydney dan sebagai dosen sekolah tinggi Alkitab di Alpha Crucis University College di Sydney. Pastor Paul berkomitmen pada doa, misi, dan mengembangkan perjalanan yang lebih dalam dengan Tuhan. Bahkan ia suka mengajarkan kebenaran yang mendalam secara sederhana. Pastor Paul Kim menikah dengan seorang wanita yang luar biasa bernama Ibu Mia. Dan beliau dikaruniakan seorang putra bernama Nathan. Nanti kalau sumama ada yang salah dikoreksi. Dan benar ya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan ngulik tentang satu negara yang bernama Korea Selatan. Saya tahu Bapak Ibu ada di sini yang fansnya opa-opa, banyak di sini opa-opa, rambutnya putih. Itu opa beneran. Nah, tapi kita ngeliat bahwa ternyata Korea sangat mempengaruhi negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Bagaimana kita tahu bahwa Korea Selatan dengan drakornya, coba penggemar Korea drakor ngaku, wah, kayaknya eranya Lee Min Ho ini. Kayak Pak Paulus Lahilat tuh penggemar, bukan ya? Oh. Dan mungkin kita juga dengar istilah ya Blackpink, ya semuanya itu ya. Nah, termasuk, nah ini penggemar mobil terbitan Korea, ya, ada banyak memasuki negara kita. Dan satu hal, apa yang menyebabkan bangsa ini, negara ini begitu bangkit dari sisi perekonomiannya dan bangkit dari sisi kekristenan. Dan kita dengar bahwa era Paul Yonggi Cho itu juga sangat mempengaruhi gereja-gereja di Indonesia. Malam hari ini saya akan mengundang Pastor Paul untuk bisa maju ke depan, tapi terlebih dahulu saya juga perkenalkan penterjemah kita. Ya, penterjemah kita adalah seorang penerjemah yang cantik, dan beliau juga menggembalakan di Gereja Sragen GBI Baitania, ya. Dan beliau sangat ramah orangnya. Bapak Ibu bisa berkenalan dengan beliau. Nantinya beliau yang akan menerjemahkan keseluruhan dari awal sampai selesai, bahkan kayaknya sampai Maranatha kalau ada acara di tempat ini. Baik, kita sambut pembicara kita, narasumber kita, Pastor Paul bersama Ibu Stella. Silakan. Ya. Ini kalau kata waktu saya pertama tadi ketemu ya di depan gitu ya. Ini kata generasi sekarang nih. Oh, silakan duduk. Ini kodamnya Pastor Paul, itu kodamnya tuh sangat ramah banget.
murah senyum, kemudian friendly sekali. Kita bisa lihat wajah Kristus, ramah banget Bapak Ibu. Betul ya? Ya sekali lagi kita kasih tepuk tangan dulu. Thank you. Thank you. Siap. Thank you. Saya bingung sebenarnya. Ya. Udah usah diterjemahkan Bu Stella. Thank you. Baru kali ini saya Praise the Lord. narasumbernya Tuhan. Korea. Ini gara-gara Pak Abed ini. Yes. Ya, selamat sore Pastor Paul. Selamat sore. Selamat sore. Ya, oke. Pastor Paul, Korea Selatan itu kan sangat menjadi sebuah negara yang sangat terkenal sekali. Dan bagaimana terjadi sebuah kebangkitan pada negara Korea Selatan? Ini tak panjangin, Oke, tak sebentar potong-potong. Pak. Katanya mau tanya dalam bahasa Inggris. Jadi saya tidak mempersiapkan diri untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris loh ini. Saya pikir Gimana Bapak Ibu? Ya, setuju nggak? Biar Pak Andi langsung tanya ke lewat langsung bahasa Inggris gitu loh. ini darah saya sudah pucat loh, sudah turun ke dengkul loh ini. Ya. Ya, oke. Setelah Korea pada pertengahan abad 20 itu kan Korea sempat mengalami perang yang sangat besar sekali tahun 50 sampai 53. Tapi Korea setelah perang itu mereka ini bangsa ini mengalami kebangunan rohani yang sangat besar sekali. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada masa itu dan bagaimana kebangunan rohani itu bisa terjadi? Okay, I think this is the first question, Pastor. In the mid of 20th century, after the Korean War, South Korea experienced the massive spiritual revival. So actually, what happened at that time? Oh yes. First of all, I want to thank the Lord, and also I just love Indonesia. I want to quickly introduce. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima myself kasih. and, Saya juga mengasihi Indonesia, saudara. I come to Indonesia many times, and I just love Indonesia and Indonesian food. Ya, saya sudah datang praise ke the- Indonesia berkali-kali dan saya senang dengan di Indonesia, mencintai Indonesia dan juga senang dengan makanan Indonesia, saudara. Quickly want to also thank Ibu Yeah. here, Oke, for dengan cepat. Yvonne, and Yeah. also thank my good friend Pastor Abed Ya, dengan for cepat. making this possible. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Yvonne di sini dan juga sahabat saya, Pastor Abed. Terima kasih. Thank you. Before I talk about Korea, has been one of amazing story of revival, Ya, spiritually and economically in the 20th century. ya. Sebelum saya ceritakan bagaimana Korea itu bisa mengalami kebangunan rohani yang luar biasa, tetapi juga ada kebangunan secara ekonomi, saudara, di abadnya ke-20. But if you want to trace what happened to South Korea from 1950s until now, you really need to go back to the roots of what happened in the turn of the century. What happened? The Lord visited Pyongyang, now is North Korea. There was a powerful move of God that erupted from there, and there were 3 great awakenings. Oke, jadi sebelumnya kalau kita ingin mempelajari apa yang terjadi di dalam di Korea Selatan, saudara, khususnya setelah tahun 1950 ada kebangunan rohani yang luar biasa. Kita harusnya itu lihatnya dari akarnya, saudara. Itu sejak di awal abad tahun 1900-an itu sebetulnya dimulai dari satu kota namanya Pyongyang, saudara, itu di Korea Utara. How many heard about the Welsh revival? The Welsh. Oke. Welsh revival. Saudara, berapa banyak yang tahu atau pernah dengar kebangunan rohani Wales atau di Inggris? Right? Welsh revival? Yeah. Betul ya. Ada yang pernah dengar, saudara? Oke. A few. Ya, beberapa Okay. saja ya. How many heard about Azusa Okay. revival? Berapa banyak kalau dengar ada revival Azusa Street gitu, saudara? Lebih banyak lagi yang dengar ya. More Oke. people. Okay. How many heard about in the turn of the century, 1901, Topeka, Kansas, Holy Spirit was poured out for the first time, and lots of people began to speak in tongues. In- Topeka, Kansas in America. Oh, oke.
berapa banyak juga yang tahu saudara, ada di Amerika saudara tahun 1900-an saudara, itu bagaimana Tuhan itu mencurahkan Roh Kudusnya sehingga ada banyak ribuan orang itu berbicara dalam bahasa roh. Ada nggak yang tahu saudara? Ini terjadinya di Amerika. Topik yes. Betul. Yeah, some. Only one. Only one. Hanya So satu all yang this- tahu ya Bapak ya. Oke. All this revival was connected. The Holy Spirit was hovering Yes. very powerfully at the turn of the last century, 1900. Nah, saudara, ini sebetulnya semua kebangunan rohani itu berhubungan, saudara. Bagaimana Roh Kudus bekerja di akhir abad 1900-an, saudara. Revival started in Wales, moved to Azusa Street, but at the same time, it touched Pyongyang. Oke, jadi kebangunan rohani itu terjadi di Inggris, kemudian di Azusa Street dalam waktu bersamaan juga di Pyongyang, saudara, di abad 19 tadi. So there was a great move of God that many historians say was even stronger than Welsh revival, which a lot of people know. Oke, In the jadi English ini speaking saudara ada kebangunan rohani yang sangat kuat, sangat besar. Bahkan sejarawan juga mengatakan bahwa kebangunan rohani yang terjadi ini lebih kuat, lebih besar daripada yang terjadi di Wales atau di Inggris. Oke. Can I keep going or you wanna? Yeah, I can. Dari akar, kalau kita bicara akarnya Yes. tadi ya, Yeah. sebenarnya berarti dari pergerakannya yang di sana berpindah ke Korea atau gimana tuh akarnya? So if we say about the root of the revival, so it means that the movement of God, the revival is began from Wales and then move, or how is that? Actually, at the turn, so as the clock turned into 1900, Holy Spirit was poured out in Topeka, Kansas, and people began to speak in tongues. Okay. People never heard about tongues, but people were speaking in tongues, and there was a great explosion of Book of Acts chapter 2. We want to Okay. go all the way to Yeah. Book of Acts. Okay. Move of God started. But in 1904, Wales, Okay. Holy Spirit visited not only in a small school, but the whole area was transformed by what we call as a classical revival. Okay. Whole city was changed. Oke, jadi ini seperti kayak jam yang terus berjalan itu Pak, bergantian gitu ya. Ini dimulai dari akhir abad 19, di mana terjadi di topik itu saudara di Amerika, di mana Roh Kudus dicurahkan dan di situ mulailah terjadi bahasa roh. Sebelumnya mereka itu nggak ada yang kenal, nggak ada yang ngerti tentang bahasa roh. Di situ mulai dan Roh Kudus bekerja luar biasa. Kemudian di tahun 1904 terjadilah kebangunan rohani di Wales. Ya, dan terjadinya ini bukan cuma ada di satu tempat kecil aja, tetapi menyebar ke seluruh kota. God used a young man by the name of Evan Roberts. He was only 26. Oke, dan Tuhan pakai seorang anak muda yang namanya Aban Robben, saudara. Dia baru umur 26 tahun waktu itu. But conviction of the Holy Spirit hit the town and the city and the whole country so strong, the people were getting saved out on the streets. Nah, tapi karena ada Roh Kudus yang bekerja sangat kuat di kota, bahkan di negara itu, saudara, di Wales, di Inggris, saudara, bahkan orang-orang itu diselamatkan, mengaku menerima Tuhan Yesus itu di jalan-jalan. It only lasted 2.5 years, but all the prison cell was getting emptied out. Oh, di? Prison cell. Only about 2.5-3 years. Oke, dan ini saudara, kebangunan rohani ini terjadi kurang lebih 2,5 tahun aja loh saudara. Tetapi di situ bahkan penjara-penjara sampai sudah kosong saudara. Football stadium was empty because all the players were singing and going to church. Nah bahkan saudara, pemain sepak bola di stadion itu semuanya itu kosong saudara di stadionnya. Karena apa saudara? Semua pemainnya itu pergi ke gereja, menyanyi di gereja saudara. Prison guard had nothing to do. So they actually formed a special band, evangelistic band, to go out on the streets and people were getting saved. Bahkan saudara, orang-orang yang jaga di penjara sampai nganggur saudara, karena nggak ada yang dijaga. Akhirnya mereka bikin yang namanya band pujian itu, jadi mereka nyanyi puji-pujian di jalan-jalan. Pubs, the drinking place, they closed down. Bahkan pub Turned into saudara church. ditutup diganti jadi gereja. Praise the Lord. Puji Tuhan saudara ya. You know, it was a mining town, and the horses
they couldn't understand what the owner was saying because before the miners used a lot of swear words to tell them to go or stop. Horse needed all new training because they didn't understand clean language. Bahkan saudara, ini kan karena ini kota pertambangan. Jadi pada waktu terjadi kebangunan rohani, bahkan kuda-kudanya itu sampai nggak bisa bekerja karena nggak paham pemiliknya ini ngomong apa. Karena apa, saudara? Sebelumnya penunggang kuda-kuda ini, para penambang ini kalau nyuruh jalan atau berhenti itu pakai maki-makian. Kata-kata dalam bahasa Indonesianya misuh gitu, saudara. Nah, karena mengalami kebangunan rohani, mereka sudah nggak lagi pakai kata maki-makian. Akhirnya harusnya kudanya harus di training lagi, saudara. Amin, puji Tuhan. Amen. Yes. That's kind of a feel of revival of what Welsh revival was like. Dan itu yang dirasakan, yang disebut yang namanya kebangunan rohani Wales atau di Inggris itu kayak gitu. This is what happens when revival hit. It just flows out from the church onto the streets. Nah, People get saved everywhere. jadi saudara, ini mengalirnya begini, dari gereja mengalir aja ke keluar, saudara. Jadi orang-orang mengalami keselamatan di jalan-jalan, saudara. And then out of that, so many mission endeavors went out into the China, into all over the world. Dari situ baru ada banyak misionaris yang diutus keluar, saudara, ke China, bahkan ke seluruh dunia. Oke. Oke. Yes. Kalau Pastor Paul, kalau kita kembali ke kebangunan rohani yang terjadi di Korea, ya, di Korea Selatan, apa saja yang menyertai kebangunan, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi? Okay, so when we talk about the revival in South Korea, what is happening at that time during those revival time? That's what's. So I'll show you what was. So I'm just trying to make some sort of link. That was the character of the revival. Oke, jadi saya That's coba what untuk happened. bikin sebuah link gitu, saudara ya. Apa yang terjadi di dalam kebangunan rohani ini? Same thing happened Nah, in North Korea. oke, jadi ini yang terjadi juga sama di Korea Utara, saudara. Even though people didn't hear about people falling under the power like Welsh revival and getting encounters with God, with fear of God on the streets, it was happening in Wales. I'm saying this is not men's manufacturing. When the Spirit of God visited Pyongyang, Holy Spirit conviction was so strong, people were falling out on the ground, on the streets, crying out to God for mercy. Jadi saudara, pada waktu itu di Korea, di Pyongyang ini, saudara, jadi mereka ini belum tahu apa yang terjadi saat orang itu dilawat oleh Roh Kudus. Nggak tahu mereka itu rebah bagaimana, karena ini bukan buatan manusia, bukan pekerjaan manusia. Jadi pada waktu Roh Kudus mulai bekerja di Pyongyang, ada banyak orang mengalami pertobatan, mereka itu rebah di jalan-jalan, saudara. And the Korean revival had something new than Wales revival Okay. and Yes. Azusa Street. Susah. Oke. Nah, kemudian saudara, kebangunan rohani di Korea ini ada sesuatu yang baru dibandingkan dari yang tadi Azusa Street ataupun di Inggris. Okay, so English revival was like that. American revival had a lot of supernatural healing, power of God, tongues, yeah. Nah, saudara, kalau tadi kita sudah dengar bagaimana kebangunan rohani terjadi di Inggrisnya seperti itu. Nah, kalau di Amerika, saudara, bagaimana, saudara, ada banyak pekerjaan-pekerjaan mujizat, ada kesembuhan, berbicara dalam bahasa roh juga terjadi di sana. Korean revival had a very strong conviction of sin and repentance. Tapi kalau di Korea itu terjadinya ada sebuah pertobatan yang kuat, saudara, dan mereka itu mau mengaku dosa mereka. Awareness of sin was so strong that people were literally, when revival hit, beating the ground on the floor, weeping, and they were seeking, please Lord, can I be forgiven of my sin? Jadi saudara, ada sebuah pertobatan besar terjadi pada waktu itu di Korea. Jadi semua orang itu benar-benar dibuat yakin tentang dosanya. Jadi mereka tuh kepingin bertobat sampai mereka tuh pukul-pukul tanah, saudara, menangis berteriak sama Tuhan, Tuhan, bisakah aku ini diampuni? Sampai seperti itu doanya. Yeah, that was first
can share three things that really marked Korean revival as something a little bit different, unique Nah, than the rest. ini yang pertama saudara, saya akan jelaskan ada 3 hal yang terjadi di Korea saat mereka mengalami kebangunan rohani yang membedakan daripada yang lainnya. Itu yang tadi yang pertama. So first thing is a conviction of sin. Jadi yang pertama itu adalah sebuah pertobatan dari dosa. It started out as a pre-revival broke out in Wonsan before Pyongyang, and it broke out because missionary was so convicted that he didn't like Koreans at all. So he said, I am so sorry, I hate you, so I repent. Okay. And the revival broke out. Oke, ini disebut yang namanya pre atau sebelum revival besar ya saudara ya. Ini sebetulnya terjadi di satu kota namanya Wonsan saudara. Dan ini dimulai oleh satu misionaris ya. Satu misionaris ini bisa-bisanya saudara mengakui dosanya di hadapan semua orang bahwa dia itu tidak suka sama orang Korea, bahwa dia benci sama orang Korea. Jadi dia ngaku di hadapan semua orang waktu itu. Then Amazing. from Wonsan, revival spread. Soon people are weeping, and then it was going out to the streets. People on the streets were getting convicted with Nah, sin. saudara, mulai dari Wonsan ini akhirnya nyebar saudara di mana-mana di kota-kota. Jadi semua orang mulai menangisi akan dosa-dosanya, mulai bertobat. Ada orang yang mengaku dosanya bahkan di jalan-jalan mereka juga menangisi dosa-dosanya, saudara. So it lasted 3 years, 1903 to 1906. But Korea had almost no population of Christianity, very small. By the end of 3 years, Pyongyang had already at least 30,000 Christians. Wow, saudara. Jadi ini hanya dalam waktu singkat, dalam waktu 3 tahun, di tahun 1903 sampai tahun 1906. Jadi awalnya populasi orang Kristen di Pyongyang itu cuma sedikit aja saudara. Tapi di akhir tahun 1906 itu jadi 30.000 orang Kristen saudara. Luar biasa saudara. But that was not the real revival, that was a pre-revival, first Great Awakening to bring the next Great Awakening in Pyongyang, 1907 to 1910. Ya, tapi ini tadi belum loh saudara, belum kebangunan rohani yang sesungguhnya, ini baru pre. Nah, kebangunan rohani yang sesungguhnya itu terjadi di tahun 1907 sampai 1920 or 10? 10. Oh, 1910 saudara. Effect of it continued right on until now. It actually is the same thing. Yes, tapi ini terjadi sampai sekarang. Jadi masih sama aja terjadi sampai sekarang ini saudara. And then group were so convicted, they decided to do Bible study for 2 weeks in Pyongyang, and about 900 people came. At night, 1,500 people came. Nothing was special. Yep. And the missionary said, okay, let's open up in prayer. Maybe 2-3 people open up in prayer. Oke. But about 12 to 20 people were all praying. So he said, okay, everybody pray. Jadi saudara, kisahnya begini saudara, pada waktu ini yang terjadi yang disebut kebangunan rohani besar-besaran ini dimulainya begini. Jadi pada waktu itu mereka itu mengadakan satu Bible study dalam waktu 1 minggu saudara, dan dihadiri oleh paginya 900 orang, kalau malam 1.500-an orang. Nah di awal-awal ada kurang lebih ada beberapa orang berdoa saudara, tetapi saat itu pada waktu itu cuma beberapa, tapi ternyata tiba-tiba ada 20-an orang ikut berdoa bersama-sama saudara. Mereka menyala-nyala berdoa sampai akhirnya diputuskan, ya udah kita berdoa bersama-sama. You know about Korean way of praying. Everybody going. Saudara pernah dengar ya saudara, bagaimana orang Korea itu berdoa bareng-bareng saudara, rame banget gitu ya saudara ya. That's when it started. It suddenly erupted. The Holy Spirit fell. Oke, And jadi everybody say it was like a waterfall. jadi itu sebetulnya mulainya ya dari situ itu saudara, tadi Bible study ini. Jadi sampai semuanya itu bergerak berdoa sampai suaranya itu kayak air terjun saudara. When it actually sparked off in Pyongyang was that this elder, Gil Sunju, very respected elder, he confessed the sin of Achan. He said he stole money, about $100. He said it in front of 1,500 Christians.
Oh my God, yes, saudara. Jadi ada satu penatua yang terhormat gitu, saudara. Orang yang terhormat itu di hadapan 1.500 orang akan, saudara. Dia mengakui dosa akan ini, saudara. Jadi dia mengakui di hadapan 1.500 orang bahwa ini orang yang terhormat mencuri uang $100, saudara. Mengakui di hadapan 1.500 orang. Wow. Yeah. And then everybody erupted in tears. Dan kemudian akhirnya semua orang malah semuanya menangis, saudara. People began to come out publicly one by one, and they confessed the vilest. Every human, sin that human being can commit, people were confessing one by one in front of 1,500 people. Nah, sampai akhirnya, saudara, dari satu tadi orang penatua yang terhormat ini, akhirnya, saudara, di antara 1.500 orang itu mulai muncul satu demi satu maju mengakui dosa-dosanya. Semua dosa yang bisa dilakukan manusia itu diakui satu persatu, saudara. So this is how the revival was sparked off. Nah, disinilah bagaimana kebangunan rohani ini mulai terpercik, saudara. But at the end of 2 weeks, they were giving thanks to God for the revival, and they were closing the service. Nah, saudara, setelah 2 minggu mereka selesai, mereka mau menutup gitu, saudara ya, menutup ibadah. Mereka ingin mengucap syukur sama Tuhan. As they were closing, another elder came out and he said, "I am so sorry that I hate this elder so much." He confessed. Nah, saudara, bahkan di akhir ibadah ini, saudara ya, sudah mau tutup cuman ucapan syukur, satu penatua maju, saudara. Dia berkata, "Saya minta maaf ya, karena saya benci penatua yang ini," gitu, saudara. And then this elder came and said, "I am so sorry, I hate you as well, and I hate this missionary who started the revival." Dan kemudian penatua ini muncul lagi, saudara. Dia berkata, "Saya juga minta maaf ya, saya juga membenci orang yang penatua yang ini, dan saya juga benci sama misionaris yang memulai revival ini," saudara. Gitu, saudara. The whole revival erupted even more powerfully, and now the revival was going to the streets. Nah, saudara, jadi kebangunan rohani itu kayak meletus lebih luar biasa lagi sampai menjangkau di jalan-jalan. Christians begin to confess their sins to non-Christians. This is a very unique thing in Korea. Nah. Korean men, they never say sorry. Nah, ini yang paling unik, saudara. Jadi setelah itu orang Kristen di Korea mulai minta maaf kepada orang yang nggak Kristen. Dan ini sangat unik karena orang Korea itu nggak pernah ngomong minta maaf, saudara, sebetulnya. And even Japanese soldiers were at the time coming in to take over Korea. Many Japanese soldiers were getting touched and they were saved. Nah, bahkan pada waktu itu ada tentara Jepang yang masuk juga untuk menguasai Korea. Bahkan mereka banyak yang tersentuh dan banyak juga diselamatkan. Yeah, so that was one thing. Ya, ini that satu hal yang bisa saya sharekan. was very unique, very powerful presence of Holy God and awareness of sin. Ya, jadi sangat unik. Hadirat Tuhan itu luar biasa, dan di mana mereka itu mau mengakui dosa mereka. Amen. Amin. People were not afraid to lose their face. Jadi They orang were itu, confessing their sins. ya, orang itu nggak takut kehilangan mukanya gitu, saudara, karena mengakui dosa. Mereka nggak takut kalau jadi malu gitu, nggak takut. There were two scriptures that started out, Wonsan Revival and Pyongyang Revival. Wonsan Revival was John chapter 14. To those who believe, greater works than these they will do. Remember, Okay. Jesus said, Okay, with the jadi- Holy Spirit, and Koreans were visibly shaken and moved. Jadi ada 2 ayat, saudara, yang bisa menjadi dasar mereka pada waktu mereka mengalami kebangunan rohani. Yang pertama di Wonsan itu di Yohanes John 14 ya. Yeah. Yohanes 14 dikatakan bahwa mereka ini, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Bapakku, oleh aku. Ya. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. The other one was 1 John chapter 1. It says, if you confess your sins, God is faithful. Ya. Dan yang And he will lainnya forgive satu your lagi. sin. Dan satu lagi. Cleanse you from all your sins. Ya. Yeah, and the idea was that we are the body of Christ. We must deal with hatred with one another, division in the body.
Oke. like a cancer. Ya, jadi saudara, kemudian ayat yang berikutnya adalah di 1 Yohanes 1, saudara, di mana jika engkau mengaku dosamu maka Allah setia, Dia akan mengampuni dosamu. Dan dikatakan juga bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus. Oleh karena itu kita harus mengakui dosa, saling mengaku dosa, sehingga tidak ada yang namanya kebencian, karena kebencian itu akan menyebar seperti kanker. Amen. Yeah, Amin. yeah. Ya, So, itu. kalau kita perhatikan bahwa tadi di Pyongyang ya, nah itu gimana cara nyebarnya sampai ke Korea Selatan? Okay, so South Korea, yeah. yes, when we start when the revival start in Pyongyang. Pyongyang. Yes. and So then it- how spread to South Korea? Okay, so this is to do with the history. Oke, jadi ini ada Revival hubungannya started out when dengan- revival started out. There was no North Korea, South Korea. It was one. Oke, jadi sebelum kita ini belajar tentang sejarah ya saudara ya. Jadi sebelumnya itu nggak ada Korea Selatan maupun Korea Utara, semua itu cuma satu Korea gitu saudara. Last century was very, very painful, difficult 100 years. Nah. I mean, first 50 years for Korea, as the world was in war, went through World War I, World War II. Yes. 1910, Japanese came and basically took over Korea. Oke, jadi pada waktu itu di abad 19 saudara, di tahun 1900-an awal itu memang selama 100 tahun itu menjadi tahun yang sangat berat bagi Korea saudara. Bahkan 50 tahun pertama itu juga berat sekali saudara, di mana ada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan kemudian di tahun 1910 saudara, Jepang juga menginvasi Korea. For 35 years, we had no freedom. We were under Japanese occupation and rule until 1945. We were declared independence in August 15. It's the same as Indonesia. Oke. Hallelujah. Nah, saudara, selama 35 tahun, saudara, jadi Korea itu ada di dalam penjajahan gitu, saudara ya, di dalam penjajahan Jepang. Mereka sangat menderita, tetapi kemudian mereka bisa mengalami yang namanya kemerdekaan. Tanggalnya 16 Agustus di tahun 1945, hampir sama dengan negara kita. Amin, saudara. Puji Yeah, Tuhan. amen. Yes. But as soon as we gained independence, North and South got divided. Oh. We had two different government. Okay. 1948. Oh, This okay. is the same year that Israel became independent. Oke. Ya. And Indonesia also around the same time. 45. Yeah. Oke, jadi setelah itu baru tahun 1948 baru Korea itu terbagi jadi dua, saudara. Dan di tahun yang sama itulah 1948 itu juga kita tahu Israel mengalami kemerdekaan juga. So, but war broke out in 1950 in June 25 for 3 years, and North was taken by communist, Oke. and then South Korea was a republic. Oke. So all the Christians who were centered around Pyongyang at the time, they were driven south. Nah, ini Many Christians were Jadi driven south. sejarahnya di tahun 1950 saudara ada perang besar, dan kemudian Korea Utara itu diduduki oleh negara komunis dan Korea Selatan jadi republik, saudara. Nah, pada waktu itu orang-orang Kristen yang ada di Korea Utara mereka pindah semua ke Korea Selatan. Itu, Pak. Ceritanya begitu. So the revival and the Christianity that landed from Pyongyang and spread quickly to Seoul and all of the world, we had about 50 years to spread gospel everywhere. But the center was Pyongyang. Pyongyang was known to the west as the Jerusalem of the east. Oke, jadi saudara, jadi tadi kebangun rohani itu sebetulnya dimulainya dari Pyongyang. Jadi setelah itu menyebar ke Seoul, kemudian sampai ke seluruh dunia. Tapi sebetulnya yang terkenal itu ya di Pyongyang itu, karena Pyongyang itu disebut sebagai Yerusalem Asia, saudara. Very interestingly, in Korea, love for the country under oppression was almost the same thing as love for the kingdom of God. Oke. So love for the country, love for the kingdom was almost inseparable. Oh, Almost inseparable, in South Korea or north and south Oh, at the okay. time. Oke. And then after the war, Oh. they were driven out. Yeah, because the Christian fathers, Korean elders,
they begin to understand under Japanese occupation, only way for Korea to survive is evangelization to people, to be the kingdom people. That's the only way to preserve our country. Nah, sangat menariknya begini Bapak Ibu. Jadi bangsa Korea ini, mereka itu begitu mencintai negaranya, mencintai pemerintahnya, sama seperti mereka mencintai kerajaan Allah. Jadi itu nggak terpisahkan dalam hidup orang Korea waktu itu. Nah, mereka berpikir dalam penjajahannya Jepang ini, satu-satunya cara untuk lepas dari penjajahan Jepang itu adalah dengan cara menginjil. Supaya orang-orang bisa mengerti kerajaan surga. Ya. Berarti bagaimana dengan gerakan penginjilan di masa itu, bergerak dengan cepat atau So Ya. that time the evangelists move very fast at that time. Very Rapidly? fast, very rapid. Revival was so powerful. There are some accounts that, you know, in Pyongyang, some of the towns, and also in Seoul, near Seoul, in some town, within few years, in 1 year, Okay. something like a quarter of the entire town got saved in 1 year. Oke, jadi saudara, waktu itu penginjilan itu bekerja dengan begitu cepatnya sampai kayak contoh, tidak cuma di Pyongyang atau Seoul atau tapi di kota-kota sekitar mereka itu kurang. Sebagai contoh begini, satu kota dalam waktu 1 tahun orang yang menerima keselamatan itu hampir 1/4-nya, saudara. Luar biasa. And people in those days walked to attend Pyongyang revival. People walked more than 200 miles Okay. to attend from almost end of the country. Walk for 200 miles to attend the revival. Nah, zaman itu saudara, orang-orang rela jalan, saudara. Kalau 200 miles itu berarti kurang lebih ya 100 kilo, saudara. Mereka rela jalan untuk ke kota Pyongyang. Jadi dari kota yang paling ujung mereka rela jalan, saudara, menempuh perjalanan ke Pyongyang untuk menghadiri ibadah kebangunan rohani. Can I give you some things about how quickly it spread? Yeah. Ya, saya mau ceritakan kepada saudara betapa cepatnya ini menyebar, saudara. I just lost the train of my thought. Just a second. You can drink first, Pastor, no problem. Oh yeah. Okay. So the revival. So God had given like 7 years from the pre-revival, revival for the spread of the gospel from Pyongyang to all of Korea until 1910. 1903 to 6 was pre-revival in Wonsan. 1907 to 1910 was a Pyongyang revival that exploded. But last 1 year, 1909 to 1910, suddenly there was birthed desire to get the gospel out to all of Korea in 1 year. And the campaign was called 1 million souls for Christ in Korea. Jadi saudara, saya mau ceritakan betapa penyebaran Injil ini cepat banget terjadi dalam waktu 7 tahun. Jadi tadi 1903 itu disebut pre-revival, jadi sebelum kebangunan rohani, sampai tahun 1906. Nah kemudian tahun 1907 sampai tahun 1910 itu yang disebut kebangunan rohani dari Pyongyang menyebar. Tapi 1 tahun terakhir, saudara, di tahun 1909 sampai 1910 itu ada sebuah kebangunan rohani, bagaimana mereka tuh ingin menyebarkan Injil itu ke seluruh negara. Sampai dalam waktu 1 tahun dengan sebuah misi ya, sebuah misi yang dikatakan 1 juta jiwa diselamatkan untuk Kristus, saudara. Amen. Luar biasa. So the pre-revival, Wonsan revival made a way for the Pyongyang revival. And what was powerful was the conviction of sin and repentance, radical repentance, which actually started off Pyongyang revival. What Pyongyang revival birthed was the prayer, Korean prayer. Everybody crying out to God at the same time. Oke. Ya. Jadi kalau kita mau tarik sebuah kesimpulan dari cerita ini tadi, saudara, jadi kebangunan rohani yang pertama itu di Wonsan, itu jadi kayak ombak gitu, saudara ya, kayak ombak untuk meneruskan kebangunan rohani ke Pyongyang. Dan di Pyongyang itu ada sebuah
gelombang pertobatan besar-besaran, saudara. Dan itu membuat jadi gelombang lebih besar lagi, gelombang kebangunan rohani di dalam doa. Kayak gitu Pak, gelombangnya. Yeah. Oke. Bagaimana dengan tubuh Kristus? Secara keseluruhan ya, tubuh Kristus di kota itu, mereka responnya seperti apa ya? Okay, how about the body of Christ in the whole city? Tadi Tubuh Kristus menyikapi kebangunan rohani seperti itu ya? So how their reaction from for the revival that happened at that time for the body of Christ? Yeah. So the reaction of the church, and then there is a reaction of society. Okay. Reaction of church was the prayer and evangelism was spread so quickly. They were going all over. Korean church is well known for early morning prayer. Every Korean church pray 5 a.m. Oke, jadi gini, reaksi dari gereja, ada reaksi gitu saudara ya, dari gereja-gereja di Korea dan juga dari masyarakat saudara. Jadi pada waktu itu kebangunan rohani itu menyebar ke seluruh kota ataupun negara dan disambut dengan baik, dan semua gereja di Korea itu selalu punya yang namanya doa pagi jam 5 pagi. Yeah, I'm also preaching 5 a.m. when I go back. Jadi kalau saya pulang ke Korea juga khotbahnya jam 5 pagi saudara. All Korean pastors, like, there's, leg sleep, so they're tired all the time because of the early morning prayer. Jadi banyak pendeta di Korea itu sampai kekurangan tidur, sampai ngantuk-ngantuk saudara. Karena apa? Selalu bangun pagi untuk khotbah saudara. It started in 1909. Wow. Dan itu dimulai tahun 1909 loh saudara, up to now pastor. Up to now. Sampai sekarang More loh than saudara. 100 years tradition. Luar biasa. Ini tradisi lebih daripada 100 tahun. Itu yang terlihat di gerejanya Yonggi-cho itu. It's also shown in Pastor Yonggi-cho's is same thing. Yeah. He didn't start early morning prayer. He started way before Yonggi-cho started. Jadi sebetulnya bukan Pastor Yonggi-cho yang memulai, tapi memang sudah dimulai jauh sebelum Pastor Yonggi-cho. What started with Pastor Yonggi-cho that was unique. That actually was his mother-in-law who started out the Korean prayer mountain that God used for all the world. Nah, yang terjadi di gerejanya Paul Yonggi-cho itu menariknya begini saudara, yang sebetulnya ibu mertuanya Paul Yonggi-cho yang memulai yang namanya Bukit Doa, dan dari situ menyebar ke seluruh dunia saudara. Amen. Amen, saudara. But what laid the ground was the prayer, morning, early morning prayer that spread all over Korea from 1909. And then once that was set, that stayed for all Korean churches. That gave birth to desire for evangelism. Oke, jadi saudara, yang menjadi fondasi dari kebangunan rohani dengan doa jam 5 pagi itu adalah dimulai sejak tahun 1909 saudara ya, menyebar, dan itu setelah itu dilakukan kokoh, tidak tergoyahkan sampai sekarang. Dan disitulah yang memicu untuk namanya pergerakan evangelisme, penginjilan dan misionaris. 1 million soul for Christ in 1 year. That all the denomination work together. Jadi tahun 1909 sampai 10 itu semua denominasi gereja ini saudara, luar biasa. Semua denominasi gereja punya tema yang sama, yaitu satu jiwa orang diselamatkan untuk Kristus. Jadi semua dalam waktu 1 tahun bergerak bersama-sama. Wow. Can I tell you how it started in 2-3 minutes? How that early morning prayer started with the elder Kil Sonju. Ya, jadi gini, saya mau cerita saudara sebentar saudara ya, tentang bagaimana doa pagi jam 5 itu dimulainya. Ini dimulai oleh seseorang bernama Kil Sonju. Yeah. He started praying for Korea because he could see that Japanese was just about to take over Korea. And he began to pray for Korea every morning quietly by himself. Oke, jadi satu orang ini saudara itu melihat karena ada tentara Jepang mulai menginvasi Korea, jadi dia itu mulai terus berdoa untuk bangsanya, dan dia doanya pelan-pelan, tapi setiap pagi doa terus ya.
He believed the only way for Korea to survive is to have a massive revival. There is no other hope. Jadi dia percaya bahwa caranya supaya Korea itu selamat hanyalah dengan cara adanya sebuah kebangunan rohani yang besar-besaran, nggak ada cara yang lain. This is the same man who confessed that I have a sin of Achan. I stole the Lord's money. Nah orang ini saudara, ya ini tadi yang tadi dia bilang dia punya dosa akan itu saudara, bahwa dia yang mencuri uang $100 itu loh saudara. Ya orang ini saudara. Soon people began to hear this man was praying, so people began to join one by one early morning. Nah, jadi segera pada waktu itu orang-orang itu mulai dengar kalau pastornya ini, kalau orang ini berdoa. Jadi mereka mulai bergabung satu gabung doa jam 5 pagi. Soon word went out and people wanted to all join, so he said, "Okay, I'm gonna make it public." Nah, segera saudara dengan cepat ini tersebar ke semua orang sampai semuanya kepingin ikut doa, sampai akhirnya dia berkata, ya oke lah yuk kita doa bareng-bareng gitu saudara. He said, we will start a ring. You know, Korean church used to have a bell. Boom, 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 big bell. Oke, Church, all yes, the church had all a the bell. church, oke. Semua gereja di Korea itu punya bell, lonceng gitu saudara ya, punya loncengnya saudara. And then people can hear and then come to church. Jadi nanti jam 5 itu loncengnya dibunyikan gitu ya. Yang pernah ke Korea, Pak pernah ya Pak Pur ya? Ke Korea dibunyikan bung 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 bung. Semua orang datang berdoa. So he said, I will ring the bell at 4:30 in the morning. Jadi dia berkata, saya akan bunyikan belnya jam 4.30 setiap pagi. 1:30 in the morning, a few hundred people already outside. Saudara, mau dibangunkan jam 4.30, tapi jam 1.30 ada beberapa ratus orang sudah ada di luar nungguin saudara. Wow, luar biasa. 4 a.m. Merinding sampai 4 a.m. 500, 600 people already praying outside. Jam 4 pagi sudah ada 500-an orang di Sorry, depan. 3 did I say 3? 3 a.m. Oh, jam 3 pagi saudara, sudah ada 500 orang kumpul di depan doa saudara. So 4:30, the place is packed. Hundreds of people, they're praying, and then the prayer just spilled over. It never stopped. That church never stopped praying in the same way for more than 1,000. Is it 1,000? No. More than 3,000 days. Oh. Nah, In the same way. ya, gereja ini saudara sudah memulai doa ini dan dengan orang yang banyak itu kurang lebih 3,000 days. 3,000 days, same way. 3.000 hari. Mereka doa tidak putus-putus 3.000 hari dengan pola yang sama seperti tadi saudara. Luar The biasa. historians say in 1 year, from one church in Pyongyang, planted 5 other churches. All of them were evangelizing. All the streets around those churches, there was not one non-Christian. All of them were converted. Saudara, dan sejarawan mencatat bahwa dari satu gereja di Pyongyang ini, kemudian mereka menanam gereja 5 gereja, nah di beberapa tempat saudara, dan 5 gereja itu di sepanjang jalan di tempat gereja itu ada, nggak ada satupun yang nggak Kristen saudara. Luar biasa saudara. One missionary came to a small town of North Korea at the Okay. time, and he saw 2,500 people attending and praying in the church. He saw. Yeah. He went to another church, 500 people gathered and prayed, and he understood the whole town only had 3,000 people. Oke. So everyone was converted. Nah, saudara, ada satu misionaris pergi ke Korea Selatan, Korea Utara, saudara, ya kan? Dan dia di satu kota, saudara, dia pergi ke satu gereja, dia lihat 1,000 ya, first is 1,000 ya. Pertama 2,500 church. First sorry. church. Second Yes, church 500. Dia datang ke satu gereja, dia lihat di situ ada jemaat 2.500 orang lagi berdoa, saudara. Nah, di kota yang sama dia pergi ke gereja yang lain, saudara. Di situ ada 500 orang lagi doa. Dan saudara tahu setelah dia di sana, dia tahu di kota itu jumlah penduduknya itu cuma 3.000. Jadi artinya apa saudara? Semua Kristen saudara. Luar biasa saudara. Itu berarti tidak didominasi sama orang tua, tapi kan juga anak-anak mudanya juga berarti. Yeah. mengalami So hal it's yang not dominated by the elder only, but also youth, right? All. Evangelism effort was
all. And that in 1 year, Korea, all denomination joined together, worked together, and they actually said, you know how mission, you don't double up same area. Double up. So they, it doesn't matter which denomination, we cover every town and every area. It was young people were mainly responding in Okay. Korea, more elders and missionaries and pastors at the front, because at the time the youth actually had very little leadership, not like today. Oh, oke. But oke. they responded powerfully and they spread the gospel. Ya, jadi dalam waktu 1 tahun sebetulnya mereka ini bikin double gitu, kerjaan mereka itu didouble untuk bisa menjangkau banyak orang, saudara. Dan sebetulnya misionaris atau penginjilan itu bukan cuman hanya anak muda tapi juga orang tua. Tapi pada waktu itu kepemimpinan orang muda itu nggak seperti zaman sekarang, tapi anak-anak muda zaman itu juga responnya luar biasa untuk penginjilan ini. So we didn't see 1 million people want to Christ in 1 year. We did not see it. It didn't happen. Oke, tapi waktu itu memang tidak terjadi, saudara. 1 juta jiwa itu tidak terjadi, tidak tercapai gitu, saudara. Out of the revival in Korea, from 1903 to 1910, in about 7 years, from very small number of Christians to in Korea there was more than 250,000 Christians for sure, in thousands of churches already. Nah, saudara, memang 1 juta jiwa ini nggak tercapai, tapi sejak tahun 1903 sampai tahun 1910 dalam waktu 7 tahun itu tercapai paling jumlah pastinya itu 250.000 But orang dan ribuan gereja terbuka. and then after 1 year of campaign, we don't believe we got 1 million people. It didn't become 4 times the size, but every town had gospel preached to them. Almost all the small villages had someone to go and preach the gospel. So actually That's what happened. they didn't believe that they can get 1 million. They believed. Oh, they believed it. Oh, Impossible. okay. Sorry, It's sorry. very difficult, but from 200 to 250,000 to more than 1 million in 1 year is very difficult. Okay. Yes. That didn't happen. Yep. But the gospel was heard by entire North and South Korea. Oh, oke. Jadi saudara, jadi penginjilan yang sudah mencapai 250.000 orang ini memang sangat susah untuk bisa jadi 1 juta. Jadi mereka ini akhirnya menyebarkan misionaris sampai ke desa pelosok-pelosok. Tapi kegerakan ini didengar sampai seluruh Korea. Yeah, so it was like a militant Ya, jadi evangelism. akhirnya jadinya penginjilan yang militan begitu. So 3 things in Korea. Revival, Jadi 3 hal yang terjadi di dalam kebangunan Korea. not known for supernatural, like creative miracles and so on, Yes. like America, but powerful repentance, conviction of sin, a lot of tears, weeping, confession of sins, prayer. Just people pray. By the way, I see prayer in Indonesia, same. Oh. Hallelujah. Yeah, Saudara, it's the same spirit. Yeah. Third one, militant evangelism, Okay. in the spirit of unity. jadi saudara, perbedaan kebangunan rohani yang ada di Korea dengan di Amerika itu beda. Kalau di Amerika itu ada sebuah kebangunan mujizat yang kreatif, penciptaan atau mujizat gitu. Tetapi kalau di Korea ada 3 hal yang luar biasa. Yang pertama, mereka itu bisa mengakui dosa, mereka mengalami pertobatan yang luar biasa, banyak air mata yang dicucurkan. Dan yang kedua itu adalah doa yang luar biasa, dan kemudian yang ketiga itu penginjilan yang militan, saudara. Itu yang terjadi, dan pada waktu beliau ini melihat orang-orang Indonesia berdoa, dia melihat itu cara yang sama juga terjadi di Korea. Amin. Ya, Pastor Paul, perubahan apa yang paling signifikan yang terjadi dari kebangunan rohani, yang diakibatkan dari kebangunan rohani? Oke. What is the most significant changes that happen because of this revival in this country? Yes. What is that? Okay. First of all, business changed. Oke, yang pertama perubahan yang terjadi bisnisnya, saudara, mengalami perubahan. At the time, there was 1 day a month. Everybody came to
buy, like a web market. Okay. Everybody came to do business one day a month. I think it was the 5th day of each month. On one day, people made more money than more than 8 days. Oh. Well known for Okay. that all over Korea. Oke, jadi sebelumnya, saudara, dalam di Korea itu selalu ada satu hari, yaitu biasanya hari kelima di setiap bulan. Itu semua orang di Korea itu beli sesuatu gitu, saudara, kayak di pasar basah gitu, saudara. Nah, di dalam satu hari itu orang akan bisa menghasilkan uang lebih banyak dibanding 8 hari pekerja. More than 10,000 businessmen refused to make money. They said, we're gonna honor the Lord on Sunday. So Okay. Sunday was so important. Everybody actually like Sabbath wanted to worship God. Nah, tapi kemudian dengan cepat, saudara, puluhan ribu orang pengusaha menolak untuk bekerja atau buka gitu, saudara, buka pekerjaannya di hari Minggu. Jadi mereka rasanya kepingin menghormati Tuhan, rasanya seperti Sabat bagi mereka itu. And then Koreans are well known for drinking culture. Drinking was gambling. Nah, So bad at the kemudian time. Korea juga terkenal jadi negara yang suka minum-minum dan juga suka judi, dan itu benar-benar parah. Actually, Pyongyang was known as the city of drink, women, and songs. Okay. It's the capital of those three, but all of that changed in Nah, society. bahkan di Pyongyang itu sebelumnya itu terkenalnya apa, saudara? Terkenalnya mabuk-mabukan, ewek, wanita, saudara, nyanyi-nyanyi. Jadi, tapi setelah itu mengalami perubahan yang luar biasa. So, with the business change and also a lot of spiritism, Oke. they became Christian, and there was no smoking, no drinking. Koreans, because they are so bad in drinking, no control, missionaries said, Christians, we don't touch alcohol. So in Korea, tradition is that if you're Christian, you shouldn't touch alcohol. Oh. It's been very strong. Ya, kemudian perubahan yang berikutnya adalah orang-orang yang terlibat dalam spiritisme itu sudah tidak ada karena mereka mengenal Tuhan. Dan kemudian karena orang Korea itu sangat terkenal dengan suka minum yang sangat tidak terkontrol, akhirnya jadi tradisi kalau jadi orang Kristen nggak boleh menyentuh alkohol. Itu jadi tradisi. Another thing very, very strong and very interesting was that people, wherever the gospel went, people desire to study the Bible. People wanted education, Oke, dan hunger and thirst for Bible oke. and education in Ya. total. Kemudian perubahan yang berikutnya adalah kemanapun Injil itu disampaikan, saudara, orang-orang itu mulai lapar, ada kerinduan yang besar untuk belajar Alkitab. Jadi mereka rindu belajar Alkitab, juga mereka mau masuk dalam pendidikan yang bagus. At the time, Korea used a lot of Chinese script, so that a lot of people didn't understand, couldn't read. Because Chinese script is every word is different. You have to learn them. It takes forever to learn. Whereas Korean Hangul, created 1443 by a king, is 100% phonetic. So I can teach you to read Hangul in 3 hours, and you can suddenly read. Oke. So somehow Hangul Bible became a tool for Korean education. Oh, oke. So many people began to read and get educated Oke. through the Hangul, Hangul, and the Hangul. Bible together. Oh, oke. Oke. Jadi waktu itu orang Korea itu banyaknya itu bacanya itu tulisan-tulisan Alkitab dari China. Nah, kan China itu kalau tulisan Mandarin itu katanya belajarnya itu seumur hidup, saudara. Susahnya minta ampun, saudara, ya. Jadi banyak orang Korea nggak bisa baca, nggak bisa memahami, sampai akhirnya ada satu orang menciptakan yang namanya Hangul, saudara. Hangul itu dia bisa ngajari orang Korea itu baca dalam waktu 3 jam. Ini fonetik gitu, saudara, ya. Jadi bisa baca dalam waktu 3 jam. Jadi akhirnya Hangul ini dan Alkitab itu bersama-sama untuk menjadi dasar dalam pendidikan. So and then that actually changed the education status, especially for the women.
in Korea because at the time women had no education. Missionary said a girl who could read in Korea was 2 in 1,000, Oh, oke. 0.2% Okay. literacy. Nah, saudara, perubahan apa lagi yang terjadi, saudara? Yaitu tentang posisi wanita. Jadi pada waktu itu, saudara, wanita yang bisa baca itu cuma 2 dari 1.000 orang, saudara. They said, boys, you go to school. Jadi- Girl, you don't need education. You only learn to know how to do work. Jadi saudara, zaman itu saudara, yang cowok pergi ke sekolah. Kalau cewek sudah nggak perlu sekolah, kamu kerjain pekerjaan rumah aja gitu saudara. But wherever the gospel went, Tapi- women's status changed Oh, to equal. Yes, tapi saat Injil itu mulai berada, dimanapun di situ ada Injil, mulai statusnya wanita itu menjadi sama, saudara. They Puji begin Tuhan, to saudara. find out men and women are both created in the image of God. We are equal Karena members. mereka mulai tahu, saudara, bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan sama, serupa, segambar rupa Allah. Jadi mereka merasa sama, saudara, akhirnya. Amen. Puji Tuhan. And there was a family changed because every Korean family has a ancestral worship or ancestral respect. People come together, burn joss sticks to deceased Okay. the dead Yeah. father and mother, and pray. Ya. That one became no more, Okay. but that caused a lot of issues. People paid heavy price for this Oh, one. okay. That continued even until 70s and 80s in South Korea. Very strong. Oke, nah kemudian terjadi perubahan juga di dalam keluarga, saudara. Karena zaman itu hampir semua keluarga itu bersatu untuk menyembah nenek moyang. Jadi mereka mesti kumpul untuk bakar hiu, dupa gitu, hiu, saudara ya, untuk berdoa kepada nenek moyang. Nah, pada waktu mereka mengenal Injil, mereka harus bayar harga karena terjadi pertengkaran yang luar biasa. Bahkan ini terjadi sampai tahun 70-an. So wherever gospel went, Korea began to do better economically, in education, but especially became good people Oke. on the inside. Nah, That jadi changed Korea. kemanapun Injil business itu practice. ada, kemanapun Honest Injil practice. Injil itu ada, terjadi perubahan, saudara, secara ekonomi, pendidikan, yang terutama juga hati orang-orang Korea itu menjadi orang yang baik dan jujur. Apakah itu juga berarti begini, kalau kita ngelihat perbandingan ya, Korea Utara dan Korea Selatan itu kan berbedanya jauh sekali. Apakah juga karena dampak dari Injil, kebangunan rohani yang pernah terjadi sampai sekarang? Okay, so we can see the differences between the South Korea and the North Korea. North Korea. You know, Absolutely. yeah, it's way different. Oh, yes. So it's because of the effect of the gospel or communism, yeah, in Country was in North divided. Korea. Yeah, North Korea. Have you seen a satellite photo of North Korea and South Korea at night? You can search it up. North Korea is dark. Oh, Maybe a little bit of light in Pyongyang. Oh. South Korea is lighted up all Okay. across. saudara, kenapa kok ada perbedaan yang cukup besar dari Korea Utara dan Korea Selatan? Ya jelas karena di Korea Utara sekarang kan ada dikuasai oleh komunis. Dan kalau kita bisa lihat di satelit, saudara, Bapak Ibu bisa lihat nanti satelit antara Korea Utara dan Korea Selatan kalau malam, Korea Utara itu gelap, saudara, cuman ada sedikit cahaya. Tapi Korea Selatan terang benderang gitu, saudara. North Korea banned Christianity completely Since when? as soon, 1950 ya. in 1950s. Ya, jadi sejak tahun 1950 Korea Utara itu melarang kekristenan ada di Korea Utara. Still to this day, there are hidden Christians underground church. And there was a story of Christian evangelism, and this pastor, Christianity is banned, but he kept on doing it. So North Korean government came and publicly executed him. Oke, saudara, jadi meskipun memang kekristenan itu benar-benar dilarang di Korea Utara, tapi masih ada kegerakan kekristenan bawah tanah. Nah, ada satu cerita di mana ada penginjil, saudara, yang menginjil di Korea Utara itu.
itu sampai akhirnya diketahui oleh pemerintah, orang ini ditangkap dan dieksekusi di apa ini namanya? No, not that way. Not that way. But, They did it worse. okay. They got a man to lie down on the ground, Okay. and they have a small bulldozer to roll from his toe up, and then he began to scream as his legs were getting crushed. At a certain point, he began to sing, "More love to thee, O Christ, more love to thee." Oke, saya pikir And then soon dipenggal, he became saudara. quiet. Saya pikir dipenggal tadi, ternyata enggak, saudara. Jadi dia itu dieksekusi dengan cara apa? Dia dibaringkan di tanah, kemudian ada bulldozer mulai melindas badan, mulai dari kaki dari misionaris ini dilindas. Pada waktu sampai di kaki, misionaris ini teriak-teriak, saudara. Tapi begitu sampai ke tengah, misionarisnya bernyanyi, lebih untuk Yesus, lebih untuk Tuhan. Sampai akhirnya berhenti tanpa suara, saudara. Waduh, luar biasa. So there is still North Koreans who get captured in China. They get converted, knowing they will die. Many North Koreans who meet Jesus, they go back to North Korea. Many, and many die. I know many stories, but I cannot tell you. Okay, so the North Korean went to China. They find Jesus, If and they go back. they will kill. They go back knowing they will get tortured, and they get killed. Many people get tortured, but somehow Spirit of God come on them, Jadi and they're not afraid. banyak orang Korea Utara itu pergi ke China dan di sana misalnya mereka terima Tuhan Yesus, mereka tahu bahwa mereka itu akan disiksa. Jadi mereka kembali ke Korea Utara, mereka disiksa dengan berbagai macam cara, saudara. Banyak hal yang tidak bisa diceritakan oleh beliau. Ya, pertanyaan Merinding. terakhir. Ini pertanyaan This is terakhir last question, sebelum Pastor. nanti Before saya we open that. lemparkan Yes. pertanyaan ruang tanya jawab. Pertanyaan terakhir begini, kalau di Wales ataupun di Amerika itu tadi yang saya dengar bahwa tahun berlangsungnya itu cuma 2,5 tahun ya, berbeda dengan di Korea Selatan Yeah. yang lama sekali. Nah, bagaimana cara mereka mengelola kebangunan rohani? Ini kan bagian penting sekali untuk Okay. bagaimana mengelola. So when he heard about the Wales revival and Azusa Street revival, it's only lasts for a few years. Yes. But different in Korea, it lasts very long term. Yes. Long term. Yes. So how they manage at that time? South Korea had something that North Korea didn't have. Oke, jadi Korea Selatan itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Korea Utara, saudara. As the gospel began to spread down to the south, that what we received as a conviction of sin and prayer, And and militant. then the vision for evangelism continued. They are very important, but when it came to South Korea, God raised up many holy businessmen. Oh, oke. Jadi begini Bapak Ibu, yang bikin luar biasa adalah bedanya begini, saudara. Pada waktu kebangunan rohani itu terjadi dan menyebar sampai ke Korea Selatan, yang dimulai dengan doa tadi, kemudian pengakuan dosa yang luar biasa, pertobatan yang luar biasa, doa dan juga orang-orang yang menginjil dengan militan, dan yang satu yang dimiliki adalah bahwa ada bisnismen yang takut akan Tuhan, saudara. Amen. Wow. So businessmen, prayer, evangelism, all came together. Wow, ini yang So luar it biasa. didn't just depend on like a fire Ya, and ya, then fire go, close, ya. but you have a continued prayer Ya. with half of the soul. But businessmen came and funded Oh, so many Yeah, yeah, meetings yeah, for yeah. gatherings of Yeah. million gathering. In 1970s, in 6 days, more than 17 people could gather in one place as a world record in Korea for evangelism in Yeouido. This is where I used to grow up. This is the world record? 70 people? Can you, in the 70s and the 80s. Every like 10 years, things Korean Christians will double oh, okay. in every decade.
because so many people came together, funded gospel with prayer. Oh, oke. Ya. And we could meet huge evangelistic gatherings, year after year, they all get together. And there's a world record, 6 days, more than 17 million people gathered in the same place. Oke. Things like that continued. I get it. Ya. Oke, jadi saudara, kebangunan rohani itu kenapa kok bisa terus terjadi di Korea Selatan selain doa, kemudian pertobatan, kemudian penginjilan, karena ada bisnismen. Nah, bisnismen inilah saudara yang bisa mendanai untuk terjadinya pertemuan-pertemuan doa, ibadah-ibadah yang terus menerus saudara. Sampai tahun 70-80-an itu terjadi double kebangunan rohaninya, dan ada satu pemecah rekor gitu saudara ya. Selama 6 hari ada 70 juta orang kumpul kalau dihitung bersama-sama untuk melakukan ibadah saudara. Itu karena disupport oleh bisnismen. So Yonggi Cho, he was praying in a prayer grotto. And the Holy Spirit said, get out. He went out. When he went out, there was this elder. He's known as a salt elder. He's got huge salt business. God said, I'm going to give you 40 spirit-filled, holy businessmen to take the gospel to the rest of the world. And this man became a head elder to raise businessmen meeting all over South Korea. Businessmen came together, and their workplace became a place of worship, Bible study, prayer, discipleship, evangelism. Gospel just continued to spread it. Salt. Salt. Jadi Yonggi Cho saudara, kisah menarik banget ini saudara. Jadi Paul Yonggi Cho pada waktu itu sedang berdoa di gua doanya dia. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, keluar, cepet keluar. Nah pada waktu dia keluar, dia ketemu ada satu orang saudara. Dia ini pebisnis garam. Nah dia ini mengumpulkan pebisnis garam yang lain, dan Tuhan berkata, aku akan kumpulkan 40 bisnismen yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang akan mendanai penginjilan itu. Jadi akhirnya ada banyak ibadah-ibadah dan penginjilan sampai terjadi karena adanya ini, dan ini menjadi pusat kegerakan rohani sampai sekarang. Wow, so I amazing. think, the reason why Korean revival continued is be strong on the basics. Koreans are not very emotional. Yep. When revival came, emotion was very high. But Koreans basically stick to the word, and they want results. So they stick to the basics: word, prayer, evangelism, so that when the Spirit is poured out, there is a Spirit move. It's like that. Sometimes He visits us, and there's a long period. We can't be just waiting for the Holy Spirit forever. People, unity in the church, work together, do the basics continually. Jadi orang Korea itu beda saudara. Orang Korea itu tidak emosional. Jadi pada waktu mengalami kebangunan rohani saudara, kalau di Amerika emosionalnya kan tinggi banget gitu saudara. Tapi di Korea enggak. Mereka tetap menjadi orang-orang yang basicnya itu firman Tuhan. Jadi mereka tetap bertahan dengan basic firman Tuhan, doa, pertobatan, penginjilan. Nah, dari kalau kita melihat kegerakan Roh Kudus itu kan naik kemudian turun, tapi mereka enggak cuma sekedar nunggu kapan lagi ya kegerakan Roh Kudus bergerak lagi, enggak, tapi mereka terus mengerjakan itu sampai terus menerus. Wow. 1982, Yonggi Cho's church. I lived in Yeouido. I was part of Yonggi Cho's church when it was going through revival. Jadi tahun 1982 di gerejanya Yonggi Cho di Yeouido. Jadi beliau ini bergabung dengan gereja itu. 1982, in 1 year, church made 120,000 converts in his church.
Jadi 1 tahun di tahun 1982 saudara, ada gereja ini istilahnya menobatkan 120.000 orang saudara. Luar biasa nggak saudara? Church could not absorb 120,000 people. No way. It's too hard. It'll destroy the church. Ya, jadi gereja itu nggak bisa nyerap 120.000 orang saudara ke gereja, nggak bisa saudara. Mesti akan ngerusak gereja, nggak kuat gitu saudara ya. Half was absorbed. The other half was farmed out to other churches, other denominations. Churches work together. Nah, dari 120.000 orang yang bertobat dalam 1 tahun, separuh bisa ditampung oleh gereja Yogicho dan sisanya saudara ditampung oleh gereja-gereja yang lain karena mereka itu semua gereja bekerja bersama-sama. Wah, keren. People only know Yonggi-cho, but all the churches grew around Yonggi-cho's church. Ya, ya, So that's revival. ya. Karena orang kan kalau kita kan ngertinya Yogicho aja saudara ya, tapi ternyata semua gereja di sekitar Yogicho, di sekitar Terlibat itu semua ya gereja. bertumbuh semuanya. Wow, luar biasa. Amazing. Ya, baik. Ini pembicaraan yang sangat menarik sekali ya. Dan saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. 3 orang penanya pertama, silakan. 1, 2, 1 lagi. Ya, silakan yang di Gali. Yang di belakang dulu Gali. Terima kasih. Saya Andreas Sunarso dari Boyolali. Andres. Ya, yang mau saya tanyakan, saya berterima kasih sebelumnya untuk para misionaris, juga donatur-donatur dari masyarakat Korea Selatan khususnya, yang berduyun-duyun datang ke Indonesia sehingga ada satu kegerakan. Sampai hari ini luar biasa Korea Selatan memberkati Indonesia melalui tentu saja karya Kristus di dalam hidup mereka. Yang saya mau tanyakan adalah, saya dengar bahwa kenapa Korea Selatan datang ke sini adalah melihat bahwa tongkat estafet yang dulu ada di Korea Selatan sudah bergerak ke Indonesia, sehingga orang-orang Korea Selatan sekarang pengen mengikuti, ikut kontribusi supaya kegerakan itu juga diikuti oleh orang Korea Selatan. Apa itu bagi orang Korea Selatan seperti itu atau hanya bagi orang Indonesia? Itu Okay. saja. Terima kasih. Yes. Tuhan Terima berkati. kasih Pak Andreas. Okay, firstly, he say thank you for the missionaries that came from Korea, South Korea mostly, came to Indonesia and bless Indonesia. He say thank you firstly, Thank you. and then the second, he asked, he hear that now Korean say that the baton of the estafette is now given to Indonesia. So now Korean came to Indonesia because they want to learn, mau belajar ya Pak ya, and want to follow the baton. Is that right? On your POV as a Korean or just our POV? I believe, I feel, I traveled through places of Java. I went to many cities like Bondowoso, Klaten, Kopeng, Blitar, doing pastors conference. Anywhere between 100 to 300 upwards, pastors gather. They are crying out to God with tears. Just a few days ago, Yeah. I came from Batam. About 250 pastors came and they fasted. Batu, not Batam. Oh, Batu. sorry, Malang. Malang, yes, Batu, correct. Batu Malang. About 250 pastors all fasted, not even drinking water Yes. and fasting. I was in shock because I haven't been to That kind of pastors gathering with that level of fasting and desperation. In Korea, we are now quite well off. I haven't been to fasting like that. That's like, I feel like I'm back to early days of Korea when I used to grow up in Korea in the 70s and 80s when Korea was experiencing revival. So,
and I feel the prayer mountain. There's a spirit of prayer on Indonesia that has somewhat, the intensity is not there in Korea as it used to be. People still get up and pray, Yep. but that intensity, Oke. I find it here in Indonesia. So I believe God works with original. The gospel had been moving west ever since Apostle Paul was called to, help out, in Macedonia. Gospel is keep going west. It's going through Asia, Korea. It is actually sweeping through Indonesia. So where is the fire? I find fire in Indonesia. Baik. Ya, yang It saya doesn't mean the full level of leadership has been passed on to you yet. Oh, It takes time. Oke. It takes about a generation for fire to go through, and the whole new leadership rises to bless all over the world. Oke. So in your point of view as a Korean, is that As right? I believe it is very early stages. Oh, Yes. If okay. you stay on the road, I want to encourage you actually. Please don't change. If you stay on the right road, you are in for serious visitation and the leadership of Christianity in the last days. Oke, baik, saya coba persingkat, panjang banget saudara ya. Jadi saya sudah pergi ke beberapa kota di Jawa. Saya menyaksikan ada konferensi-konferensi hamba Tuhan, dihadiri 200-300 orang, dan kemarin yang terakhir ada di Batu, kurang lebih 250 hamba Tuhan berkumpul bersama-sama mereka. Dan mereka di sana itu berdoa, berpuasa dengan sungguh-sungguh, menangis kepada Tuhan. Dan ini luar biasanya, mereka itu berdoa puasanya itu tanpa makan, tanpa minum 3 hari, saudara. Dan itu tidak saya temukan di mana? Di Korea sekarang ini. Jadi orang di Korea memang masih berdoa, tetapi intensitasnya sudah berbeda dengan zaman waktu pertama dulu, ya kan? Nah, kemudian tongkat ini, saudara, ini saya berdoa, saya melihat, saya ingin mendorong Bapak Ibu bahwa kepemimpinan ini itu akan baru permulaan. Jadi kalau seperti Injil yang dikabarkan oleh Paulus bahwa Injil itu dimulai dari barat sampai menuju ke Asia, dari Makedonia itu, saudara, dan ini masuk ke Indonesia. Jadi saya rasa itu seperti ini. Tetapi ini baru tahap awal. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara terus mengerjakan seperti ini, maka tongkat kepemimpinan itu akan diberikan di Indonesia dan akan menyebar ke seluruh dunia. Amin. Oke. Itu kabar baik ya. Ya. Mari kita responi bersama. Yes. Oke. Baik, pertanyaan yang kedua, silakan. Terima kasih buat kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Pendeta Ernest dari Karanganyar. Perbincangan ini sangat menarik buat saya pribadi, karena kita bicara tentang apa yang Tuhan sudah buat di masa yang lalu, baik di Inggris, Korea Selatan, dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan cuma 2 hal, Pak. Yang pertama, bagaimana supaya lawatan Tuhan terjadi di saat ini dan tahun ke depan seperti apa yang sudah pernah dialami oleh bangsa-bangsa lain, khususnya Korea Selatan. Karena kita merindukan juga ini bisa terjadi di bangsa kita. Nah, dalam hal ini maksud saya, apa bagian kita sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, supaya lawatan Tuhan itu bukan hanya menjadi sejarah di masa lampau, tapi ini bisa terjadi di saat ini dan seterusnya. Tetapi ada hal ini yang harus kita perhatikan adalah bahwa tantangan bahwa umat Nasrani ini adalah umat agama yang minoritas di bangsa ini. Tetapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Bisa dicatat ya, supaya nggak lupa saya. cuma 2 saja. Ketik. Yang kedua yang saya ingin saya tanyakan, ketika momentum atau kairos Tuhan itu tiba di bangsa ini, apa yang harus kita lakukan dan kerjakan sebagai gereja Tuhan, sehingga kita bukan hanya menjadi penonton. Tadi Bapak katakan banyak orang rebah di jalan-jalan, nangis berbahasa roh,
Jadi gereja Tuhan bukan hanya menjadi penonton, tapi bagaimana supaya kita bisa memfollow up, gereja Tuhan bisa memuridkan orang-orang di lawat Tuhan itu untuk mereka benar-benar menjadi murid Kristus yang tangguh. Tentu dalam hal ini ada bagian kita dan bagian Tuhan. Mungkin dua itu saja, mungkin Bapak bisa berikan tips kepada kami, hamba-hamba Tuhan, supaya ketika waktu Tuhan itu terjadi benar di bangsa ini, kita tidak tinggal diam atau menjadi penonton, tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Ernest. Oke. Silakan. Ya. Tolong dibantu ingat-ingat, Pak. Ingat. Okay, the question is, we were talking about the history of revival in South Korea, in Korea, and also in United States, in Wales, but it was a history. But the question is how we can make it happen now and then in Indonesia. What is our part to do? What is our part to make it happen Yes. in Indonesia? This is Yes. the first question. And the second question is, tadi yang kedua itu apa bagian kita? Ya, apa bagian kita untuk yang harus kita kerjakan? Okay, so the second one is, what is our part? What is our job when it's happen? When the revival happen in Indonesia? Because we as a church, we cannot only see the people repenting in the streets. So what is our part? Actually, it's also God's part. But what is your tips for us as Indonesian when it's happen? Yes. God only works with original. Okay. We can pick up lessons from the past, Yeah. but Jadi- you cannot copy it and get the same result. Ya, jadi Bapak Ibu, Bapak, Tuhan itu hanya bekerja dengan yang asli gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuman sekedar meniru apa yang terjadi di masa lalu. Indonesia is original, and Indonesia- God does something with you. Ya, Indonesia punya sesuatu yang asli, yang original, yang Tuhan mau kerjakan dengan kita bersama. Amin. Amen. Ya, That will be unique Yeah. and different, ya, and in many ways, even I believe, more powerful ya. than what God in Ya, Korea. saya percaya ini akan unik dan luar biasa, dan saya percaya Tuhan akan bekerja dengan cara yang beda daripada Korea. Amen. Amin. I shared with you, I encourage, what I see is there is a hunger among the leaders for the Lord. As I said, I saw in many places pastors come together and they cry out to God. This is the pre-revival movement. Oke, yang saya lihat adalah ada sebuah rasa lapar yang ada di setiap para pendeta hamba-hamba Tuhan, di mana yang saya saksikan pada saat saya berkumpul dengan mereka. Ini yang saya sebut sebagai kebangunan rohani. Leaders crying out to God for their own city, for your own country, Indonesia. And the people begin to feel very deeply for your own people. Yeah. And they go to tremendous distance to seek God, fast, pray, and cry out to God. This is God preparing the land for revival. Ya, jadi saya melihat para pemimpin ini mulai punya peduli, punya hati untuk kebangunan rohani, untuk umat atau bangsa kita, mulai mengasihi, mulai peduli. Dan inilah yang disebut persiapan. Tuhan sedang mempersiapkan jaringnya. At the same time, what I see as hundreds of pastors together, God is preparing a net. He is putting the nets, knitting the net, Okay. so that when the net is launched into the deep, it doesn't break. Oke. Nah, yang saya lihat berikutnya adalah pada waktu para hamba-hamba Tuhan ini berkumpul bersama-sama, Tuhan itu sedang mempersiapkan jaring, di mana jaring ini sedang dirajut, saudara, supaya nanti saat jaring ini dilemparkan tidak sobek. So this is a lot of nations like Wales, America. Powerful things have happened, and missionaries went out. This is always happening. Yeah. Leadership gets raised up, but Yeah. the catching the fish, church is getting strong. Sometimes it doesn't happen because net breaks. Oke. There is no link between the pastors and Oke. the unity. Oke. So pastors and leaders and businessmen coming together and then crying out to God, seeking God, building relationship. When that's not done, net breaks and revival will come and go and very little left. Oke. Jadi
yang saya lihat misalnya terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di Amerika, di Inggris, di mana kebangunan terjadi luar biasa, tetapi nggak dibarengi terjadi yang namanya tadi jaring yang robek karena tidak ada kesatuan di mana para pebisnis, para pemimpin, misionaris bekerja bersama-sama untuk menghandle, menangani orang-orang yang mengalami keselamatan. Nah, disitulah mengapa kebangunan rohani itu akhirnya datang dan kemudian pergi begitu Amen. saja. And then revival is God's sovereign visitation, and it comes like a wave. Dan kemudian kebangunan rohani itu datang seperti lawatan Tuhan itu datang seperti sebuah ombak itu saudara. I was telling you, Wales revival, America, Azusa Street revival, Korean revival. I'm telling you all this because God moves like a wave, like water comes in, water goes out. Oke. We need to understand the way the Lord moves. You don't just create The wave. Ya. Oke. Jadi kenapa kok saya tadi ceritakan tentang kebangunan rohani di Amerika, di Wales, di Korea. Jadi Tuhan itu melakukan kebangunan rohani itu seperti ombak. Nah, kita tidak bisa menciptakan ombak kita sendiri. Kita harus menunggu, kita harus ngerti bahwa saatnya ombak itu datang. When the wave come, I'll just tell you, it was time of great transition. When the era was changing, things were changing quickly. Turn of the century, and in between two world wars, Korean War, Korea was going through tremendously difficult time, and the revival that swept across, we had no idea. After revival in Korean War, 2.5 to 3 million Koreans were killed in the battle. So God was giving a harvest before the war, and God was giving harvest, great harvest in the South Korea after the war. So you study there is with a great change and difficulties, God gives mercy by giving sovereign revival. Ya. Jadi saudara, kebangunan rohani itu tadi cara kerjanya Tuhan itu seperti gelombang, ombak. Nah, terjadinya adalah biasanya di antara sebuah masa transisi atau masa sukar yang besar. Nah, pada waktu itu pada waktu perang, saudara, ada 2 juta orang Korea itu mati dibunuh, saudara. Tetapi kebangunan rohani terjadi sebelum mereka mengalami perang sehingga banyak orang mati. Sudah terjadi kebangunan rohani. Tapi setelah itu Tuhan juga adakan kebangunan rohani yang baru lagi, saudara, yang terjadi lagi setelah perang, saudara. Jadi kita sendiri harus bisa mengerti masa-masa itu. But look around the world, last 50 years, there was a small waves. There was not a big one. But right now, look around what's happening in the world. Yeah. World is once again going through a huge transition. Yeah. You look at Ukraine, Yes. you look at Israel, you look at South China Sea, you look at the world politics. Ya. Things are changing quickly. The world is de-dollarizing, decentralizing. East and West is separating again. Oke, jadi sekarang kita lihat, saudara, selama 50 tahun terakhir ini yang ada cuman gelombangnya kecil-kecil. Tapi kalau saudara lihat akhir-akhir ini, saudara, ada sebuah masa transisi yang besar terjadi. Kita bisa melihat bagaimana apa yang terjadi di dunia ini, bagaimana dengan perang di Ukraina dan juga Israel dan lainnya. Kemudian ada sebuah pemisahan antara bangsa Barat dan juga Asia. There is a world power that's shifting from post-World War II rule of law dominated by United States. All that is changing now. With BRICS and other economic alliance rising up, there is a tremendous shift that you will experience next few years. Oke, jadi ada perubahan yang akan kita alami di beberapa tahun ke depan, saudara. Kalau dulu setelah Perang Dunia Kedua itu kita dikuasai pemimpin dikuasanya Amerika, tetapi setelah itu selama perjalanan ada yang namanya BRICS atau perkumpulan bangsa-bangsa yang lain, jadi mengalami perubahan, saudara. So here is my encouragement to part of your second question also. What is the role of Indonesia in a global scale? See, Korea, tiny country,
in the midst of wars and death and poverty, God raised a miracle. Now, Korea sent more missionaries than any other nation, only second to United States. Small country. In one generation, it became an economic miracle. That's what revival does in a country. Ya, saya ingin memberi dorongan kepada saudara semuanya tentang kedua itu apa yang bisa kita lakukan sebagai bangsa Indonesia ini di dalam sebuah kegerakan kebangunan rohani secara global, saudara. Kalau kita lihat Korea itu negara yang kecil, tetapi dia mengutus misionaris lebih banyak, saudara, dibanding negara-negara yang lain. Dan negara kecil ini bisa mengalami perubahan ekonomi yang luar biasa. Luar biasa. And Korea was the most probably devoted country to animism, Confucianism, and Buddhism, traditional Buddhism, and were converted. Yep. But now, what is the strong man in a global scene? It's not Confucianism, it's not Buddhism, and it's not those traditionalism. What is it? Where is the eyes of the Lord? Before the Lord comes, the Lord will have to bring tremendous revival in the Middle East. And Indonesia now is the bridge between the East and the West. Oke. Ya, saudara, sebelumnya bangsa Korea itu kan penyembah berhala, kemudian Buddha dan penyembah-penyembah secara spiritual, animisme juga, saudara. Nah, tetapi bisa mengalami perubahan yang luar biasa mengenal Tuhan. Nah, pada waktu ini, sekarang ini, dari mana? Di mana mata Tuhan itu tertuju? Mata Tuhan itu tertuju sebetulnya Timur Tengah, di Timur Tengah. Revival Ya. before he comes back. Sebelum Tuhan kembali, Tuhan itu akan bawa kebangunan rohani di Timur Tengah. Tetapi kita ini menjadi jembatannya, saudara, antara Barat dan Timur, saudara. Indonesia, you are offered something as a nation that very few nations have ever been offered at this juncture as we come to a generation very close to the Lord's return. Yeah. Yeah. You are economically at the trade route, like ancient trade route went through, if I understand correctly, through Indonesia between East and West, it flowed. Oke. So are you right now as well. You are dealing with the West, dealing with the East. Oke. Ya. Jadi saudara, kita ini ada di kayak persimpangan. Negara kita ini sebuah negara persimpangan di mana perdagangan itu antara Barat dan Asia itu melewati kita, saudara. Nah, dengan Timur melewati kita. Sama seperti itulah posisi kita ini. Dan posisi ini hanya ditawarkan hanya kepada sedikit negara. Tapi negara kita mengalami ini. When I landed Indonesia first time in 2018, Yep. I heard from the aeroplane, "Welcome to Indonesia, the Muslim nation, the nation of Islam, Muslim nation." And I heard that this is the largest Islamic nation in the whole world by far, sitting right in the center of the power play, just like Korea was between America and China and Russia at the time, communism that was right in the middle, and then was going through tremendous revival and suffering as well. Indonesia sits right ideologically, economically in the middle. You understand the West, but religiously you are connected to Middle East. Oke. Ya, jadi saudara, pada waktu saya datang ke Indonesia pertama kali tahun 2018, saya dengar gitu ya, selamat datang di Indonesia dengan negara berpenduduk beragama Islam terbanyak gitu, terbesar di seluruh dunia sampai saat ini kan ya, saudara ya. Nah, sama seperti posisinya itu sama seperti Korea pada waktu itu. Korea di antara Amerika and then Rusia and then China ya. Dan China waktu itu karena diapit Power ini struggle, diapit dengan yang namanya komunisme. Tetapi Korea ini bisa bertahan. Nah, demikian juga dengan kita secara ideologi, ekonomi, saudara, kita ini diapit dengan Barat dan agamanya ke Timur Tengah, gitu, saudara.
can you imagine how God can use Indonesia when He visits and change this nation to be a powerhouse to both East and West, and especially going to the Middle East. This is the key area. The eyes of the Lord is moving in the next decade. Yeah. God wants to touch Middle East. You are the key. Bisa bayangkan nggak ini, kita ini saudara itu adalah, kita ini adalah kuncinya saudara. Kita ini kunci dari barat ke timur, kuncinya di kita. Bagaimana mata Tuhan itu sebetulnya tertuju kepada negara di Timur Tengah nanti kurang lebih selama 1 dekade ini, dan kita ini menjadi kuncinya di sini. I see the Spirit hovering. I really do. As I move through, I see the land, the heart of the leaders are being prepared. And I see the leaders linking. So keep doing it, Ibu, Yvonne and others. Help the churches, leaders, pastors together, network. Ya, ya. You. Okay. No problem. Need. Place of, sorry, I'll be more careful. Network, build relational network as well as prayer. Ya. To cry out to God that prepares the land for the outpouring of the Spirit, Okay. and catch the fish. Ya, saya merasa saudara, saya benar-benar merasakan bahwa Roh Kudus itu mulai ada, maksudnya bergerak di atas Indonesia ini saudara. Bagaimana Tuhan itu sedang mempersiapkan para pemimpin, kemudian menghubungkan para pemimpin-pemimpin gereja seperti Ibu Yvonne, bagaimana mengadakan kesatuan dengan para tubuh Kristus ini, para hamba-hamba Tuhan bisa bergerak bersama-sama. Tuhan sedang mempersiapkan kita seperti itu. To the first question, I'm now sharing. Spirit, I believe, is in the initial early stage of visiting your nation. This is a sovereign hand of God. Saya percaya kalau tadi di pertanyaan pertama Bapak, saya percaya memang Tuhan ini saat ini sedang mengalami lawatan, memberikan lawatan atas Indonesia, tetapi hanya pada permulaannya, dan saya percaya ini atas kedaulatan Tuhan. But we gotta do what we can to get our vessel ready. Tapi kita bisa mempersiapkan bejana kita. Continue, be patient, hunger Sabar, after God. cari Tuhan. Be strong in the basics like personal purity, repentance, Yeah. evangelism. Keep doing it, and unity. Ya, yang perlu kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan bejana kita dengan apa saudara? Basicnya adalah pertobatan, menjaga kemurnian hati kita, kemudian juga kesatuan. Church and the business, spiritual and business, Yeah. they work together to fund the gospel, and Gereja dan bisnis harus bekerja bersama-sama, karena bisnislah yang akan mendanai penginjilan. these are the things that we can do. And when we get our cup right, when God pours, we're not gonna waste it. Oke, inilah yang harus kita lakukan saudara. Jadi saat cup kita ini, bejana kita ini siap saudara, saat Tuhan curahkan rohnya, maka itu tidak akan terbuang sia-sia. Amin. So, in order to keep unity among the leaders, it actually takes a lot of humility. Ya, jadi untuk bisa menjaga kesatuan di dalam para pemimpin membutuhkan kerendahan hati yang luar biasa, saudara. Sometimes getting the pastors work together is like a herding cats into a same room. Herding cats. Cats, Yeah. cats, not sheep. Oke. Kadangkala saudara ngumpulin hamba-hamba Tuhan itu kayak seperti ngumpulin kucing di dalam satu ruangan saudara ya, kerah gitu loh saudara, maksudnya gitu saudara ya, bukan ngumpulin domba dalam satu ruangan, ngumpulin kucing dalam satu ruangan. I want to encourage you. You have such ingredient for revival. I see the Yeah. spirit of prayer, revival. It's there already. Saya melihat saudara itu sudah punya ingredientnya, sudah punya bahan-bahannya, supaya terjadinya kebangkitan rohani itu sudah ada bahan-bahannya, sudah ada gitu saudara. Can you work together Nah, when the Lord visits you for pertanyaannya- revival? Lay down personal
agendas. Ya, bisa nggak saudara bekerja bersama-sama melepas agenda pribadi kita, saudara? Because you know, Amen. our life is short. We Karena- got 70, 80 years. Yeah. Yonggi Cho is now in heaven. He's gone. Iya, karena hidup kita singkat, 70 sampai 80 tahun. Yonggi Cho aja sudah di surga sekarang ini, saudara. No matter who you are, we need to be eternity focused. We will answer to God when we are done here. So serve the Lord, work for the kingdom. Selfish ambition is a disease that the Western Christianity have brought upon the whole world, and Yeah. Korea is unfortunately infected by it as well. Oke. Jadi saudara kita harus membawa hati kita ini ada di dalam satu kerendahan hati, karena ternyata kepentingan diri sendiri, ego diri sendiri itu sudah menginfeksi gitu saudara ya, gereja-gereja di Barat, bahkan Korea Selatan pun terkena infeksinya ini, saudara. It's inhuman sin, but yes, the Western brand of Christianity have exalted Yeah. personality and brought personal ministry ambition. And that has actually destroyed a lot of good work Yeah. in South Korea. Ya, memang ada dosa itu memang sudah berakar, ada di tempat kita, tetapi di gereja-gereja di Barat itu jadi ego secara personal atau pribadi itu dibawa saat mereka mengabarkan Injil, hanya ingin meninggikan dirinya sendiri, dan ini sayangnya memberi dampak kepada So gereja my- di Korea juga. My prayer for you Jadi is doa that saya you will adalah- stay clear from these things, stay strong in the basics, Ya. love the Lord, seek the Lord, work together, have eternal mindset. And my prayer is that the revival that God wants to bring Indonesia will far exceed what He did in Korea. Amin. And you will go all the way with Ya, God. jadi yang saya doakan adalah supaya saudara itu jelas bahwa saudara tinggal di dalam kemurnian, tinggal basic di dalam firman Tuhan, sehingga Tuhan itu bisa membawa saudara mengalami kebangunan rohani jauh lebih daripada yang dialami oleh Korea atau negara lain. Amin. Amen. Amen. Amin. Oke. Yeah. Karena waktu, Yes. satu pertanyaan tadi yang ke nomor 3, ada satu tadi pertanyaan. Ya. Kemudian kita akan mengakhiri dengan doa. Terima kasih. Good evening. Ibu suaranya kayak penyiar radio, Bu. Thank you. My introduce. I am Nina Dewi Nurhifayana from Kendal, Central Java. Pastor, my apologies. I am very interesting for your history, your country, and I'm writers and I'm educators from for special need in Indonesia. But now I must come back again to my group from work. I was writing my Christian input and paper. My apologies. Thank you so much. Oke, jadi pertanyaannya ditulis di. Oke, silakan, Mas, dibantu, Mas. Itu. Ya. Saya langsung ke ruang sebelah melanjutkan pekerjaan saya. Terima kasih karena saya sudah ditunggu. Ya, jadi Oke. ibu ini datang dari sebelah, Oh, masuk ke sini. oh gitu Ibu. Iya, mari kita kasih tepuk tangan dulu. Yes. Terima kasih banyak Ibu ya. Oh, oke. Jadi jawabannya nanti apa sekarang, Bu? Ditulis. Oh, oke. Do you think you can help Oke. me? Makasih ya, Bu, ya. Thank you. Tuhan berkati. Oke. So he's actually he's the member of the event in the next door Oh. event. So she came Yes. and wrote the question, so you can write it down your answer and then send email. Okay. Okay. If you can translate, is that English? Oke. Sebentar, saya bacakan aja ya Bapak Ibu ya. Pasti kepo kan? You can translate later. Yeah. Oke, I'll read that to all the people. Shalom, terima kasih pada Tuhan Yesus saya bisa mendengarkan podcast, menyimak paparan bagaimana terjadinya kebangunan rohani di Korea Selatan. Saya Nina Deni, Kepala Sekolah SLB Mutiara Bangsa
Kendal, Jawa Tengah. Saya juga pengamat, penggiat, penulis buku tentang anak-anak spesial di Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana pelayanan pendidikan di Korea Selatan bagi anak-anak kebutuhan khusus atau anak spesial? Ingin sekali saya berdiskusi dengan pastor tentang ini. Mohon maaf tidak bisa sampai akhir mengikuti podcast. Podcast ya? Iya, jika sebentar ini. Jika berkenan, jika berkenan ini nomor telepon saya rahasia, email saya rahasia. Ya, jadi the question is how about the education, the Ministry of Education in South Korea for the needs, special needs children. So you can write down your answer, not here. Yeah, later on. Perlu dijawab di sini apa nggak, Bapak Ibu? Nggak usah ya. Christians, tremendous missionary effort. With the out of unity, Christians were the ones who built the university, the famous university in Korea. Christians built it. Missionaries brought funds from America. Businessmen rose. So many hospitals, schools been built by Christians. Jadi That's why kekristenan Koreans are so easy to evangelize. They're open to Christianity as something good for the country. Jadi kekristenan yang itu terjadi luar biasa di Korea, mereka itu membawa misionaris itu membawa dana untuk di Korea untuk membangun rumah sakit. Bahkan ada universitas terbaik itu juga dibangun oleh orang Kristen, saudara. Jadi di sana misionaris atau penginjilan itu sangat mudah sekali. Yeah. Thank you. Nah, sebagai pertanyaan untuk sekaligus kesimpulan juga penutup begitu As ya. a conclusion, apa yang bisa Pastor Paul sampaikan buat kami? Ini malam hari ini ada, boleh saya tanya Bapak Ibu yang hamba Tuhan, pendeta, bisa ngangkat tangan dulu Bapak Ibu pendeta? so these are the pastors who raised the hand. Dan malam hari ini kira-kira apa yang bisa menjadikan masukan dari Pastor Paul ke kami sebagai hamba Tuhan di kota Solo ini, dan juga sebagai pendoa di Menara Doa Kota dan sebagai tubuh Kristus. As a Berkaitan conclusion, dengan kebangunan rohani seperti yang terjadi di Korea Selatan. As a conclusion, connecting with the revival that already happened in South Korea, what is your advice for us as a pastors, as a pendoa syafaat itu apa Pak? Aku kok lupa sih pendoa syafaat. Saya kok lupa pendoa syafaat, intercessor. Sorry, ngeblank. As an intercessor, what is your advice for us? Oh, yeah. That's a very, very powerful combination, intercessor and pastor. Jadi kombinasinya luar biasa. Pendoa syafaat dan pendeta itu kombinasi yang luar biasa. Takes a lot of trust for the pastors and intercessors work together. Very often they fall out. They cannot keep good relationship over long term. Jadi memang dibutuhkan rasa percaya yang besar antara pendeta dan pendoa syafaat bekerja, karena biasanya nggak bisa bekerja sama, saudara, antara pendoa dan pendeta. Intercessors feel pastors are very controlling and unspiritual. Pastors feel intercessors can be spiritually weird. Jadi kadang-kala ya, diakui atau tidak, pendoa syafaat itu merasa bahwa gembala itu tidak rohani dan terlalu jadi mengontrol gitu, saudara ya, mengendalikan. Tapi pendeta merasa pendoa syafaat ini terlalu ngeroh, yang aneh gitu, saudara ya. Ini saya terjemahin loh, saudara, jangan dimarahi saya, saudara ya. So they don't both feel lonely and hurt by each other. Nah, kadang-kadang mereka nggak bisa bekerja bersama-sama, tapi saling menyakiti, saudara. Did you know Yonggi Cho's closest ally, the team was two, Yonggi Cho and his mother-in-law. Mother-in-law was an intercessor. Yonggi Cho was a pastor and a preacher. Saudara tahu Yonggi Cho itu beraliansi yang sangat dekat dengan siapa? Dengan ibu mertuanya. Jadi ibu mertuanya itu pendoa syafaat dan Yonggi Cho ini seorang pengkhotbah atau pendeta. Di sini siapa yang ibu mertua? Coba bisa angkat tangan. Yes. So your relationship is key. It's so important for the well-being of your church. Yeah. And Satan will test your relationship.
between a pastor and intercessor. Oke. Jadi Pastor needs good understanding. Intercessors also need good training about the boundaries and how to work together with pastor. ya. Jadi saudara, itu merupakan kombinasi yang sudah cukup kuat antara gembala dan juga pendoa syafaat. Dan iblis akan nguji hubungan ini, saudara. Makanya pendeta butuh punya hikmat, kemudian pendoa syafaat butuh juga punya sebuah batasan gitu, saudara. Yeah, so it's too Butuh long. dilatih untuk mengerti batasan. I just encourage you to build relationship with one another. If you're a pastor, primarily learn as much as you can about intercessor. Intercessor can save your ministry. Oke. Jadi yang saya bisa kasih dorongan adalah para pendeta, gembala, belajarlah sebanyak mungkin tentang pendoa syafaat, karena pendoa syafaat itu bisa menyelamatkan Anda. And intercessor, learn as much as you can about pastors and respect pastors' authority. There Oke, dan there pendoa are line of syafaat, authority you don't cross. pendoa syafaat harus belajar sebanyak mungkin tentang gembala atau pendeta supaya belajar untuk menghormati dan tidak menerabas batasan. Setuju. Setuju? Oh, setuju katanya. And pastor, if you're a senior pastor, pray, seek the Lord about your head intercessor, with whom over time you can share your private needs, your real deep spiritual needs, because pastors are very, very lonely. There are pressures that pastors face Yeah. that normal people don't understand. Ya. Oke, dan kemudian saudara, nasihat yang berikutnya adalah para gembala-gembala sidang senior perlu berdoa sungguh-sungguh. Saudara bisa mempercayai ketua pendoa syafaat Anda, dan saudara Bapak Gembala, Bapak Ibu Gembala senior bisa mempercayai masalah terdalam dalam dirinya kepada pendoa syafaat, karena gembala atau pendeta itu adalah orang yang paling kesepian. Banyak jemaat atau orang biasa yang tidak bisa memahami gembala. Kok ada yang ketawa-ketawa sih di sini, ternyata bener toh? Okay, maybe I should stop here. Yes, Yeah, yeah. on that. Oke, wonderful, Pastor. Oke. Baik, coba kasih tahu dulu para pendoa ya. Saya nggak enak ngomongnya sebenarnya. Para pendoa akan memiliki sikap menundukkan diri. Setuju? Para pendoa setuju ya? Saya akan menundukkan diri pada gembala. Duh, suaranya kok kecil. Saya akan menundukkan diri pada gembala. Dan pertanyaannya setuju atau tidak? Gitu. Yang jawab pendoa saja. Para pendoa, saya akan menundukkan diri pada gembala. Setuju ya? Gembala, saya akan menggembalakan dan memperlakukan pendoa syafaat dengan baik. Setuju ya? Baik, kalau setuju, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.